Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusa Andara, saya dari kelas PAIB semester 3. Di sini saya izin memenuhi tugas Ilmu Pendidikan Islam 2, dosen pengampu Ibu Haji Neneng Nafisah, yaitu tentang teori-teori tentang fitrah manusia. Teman-teman, apa itu teori-teori tentang fitrah manusia? Teori tentang fitrah manusia dalam Islam adalah bahwa manusia memiliki potensi dasar untuk melakukan sikap baik yang tertanam dalam dirinya sejak lahir. Fitrah manusia ini bertujuan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah Allah di muka bumi. Nah, di sini ada beberapa teori fitrah manusia. Yang pertama yaitu fitrah merupakan organisasi dinamis yang ada dalam diri manusia, berupa sistem-sistem psikofisik yang dapat menimbulkan tingkah laku. Yang kedua, fitrah manusia bersifat ganda, yaitu dapat mendorong perbuatan baik dan juga perbuatan jelek. Yang ketiga, fitrah manusia memiliki 3 aspek, yaitu aspek jasmania, aspek nafsiyah, dan aspek ruhiyah. Yang keempat, yaitu fitrah manusia adalah kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang esa. Yang kelima, yaitu fitrah manusia bersifat unik melebihi fitrah makhluk lain seperti fitrah bersosial budaya dan mengenal Tuhan. Yang terakhir yaitu fitrah manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran. Rasulullah bersabda, setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah orang tuanya yang akan membuatnya dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, fitrah merupakan suatu organisasi dinamis yang ada pada manusia. Itu apa? Organisasi artinya dalam diri manusia terdiri atas sistem-sistem psikofisik yang dapat menimbulkan tingkah laku lahir maupun batin. Sementara dinamis merupakan konstitusi fitrah yang potensial dapat berkembang untuk mencapai kesempurnaan hidupnya. Pada unsur ini, fitrah dipahami sebagai suatu substansi manusia. Yang kedua, yang dimaksud aspek jasmania atau jasadia adalah organ fisik dan biologis manusia dengan segala perangkatnya. Organ fisik biologis manusia adalah organ fisik yang paling sempurna di antara semua makhluk. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat At-Tin ayat 4, yaitu artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Aspek jismiyah ini memiliki beberapa karakteristik seperti memiliki bentuk, rupa, kuantitas, berkadar, bergerak, diam, tumbuh, kembang, serta berjasad yang terdiri dari beberapa organ dan bersifat material yang substansinya sebenarnya mati dan lain-lain. Penjagaan fitrah manusia dari sisi jasadiah ini terdapat dalam aturan-aturan Allah, di antaranya menjaga struktur makanan dan minuman yang halal dan thayyiban, yaitu nutrisi yang halal secara hukumnya maupun memiliki kadar gizi yang mencukupi untuk pertumbuhan jasad manusia. Yang dimaksud dengan aspek nafsiyah adalah keseluruhan kualitas khas kemanusiaan berupa pikiran,
perasaan, kemauan, dan kebebasan. Aspek ini merupakan persentuhan antara aspek jismiyah dengan aspek rohiyah. Aspek ini mewadahi kedua aspek yang saling berbeda dan mungkin berlawanan. Aspek nafsiyah ini memiliki 3 dimensi utama lagi, yaitu al-nafs, al-aqlu, dan al-qalbu, yang menjadikan aspek nafsiyah ini mewujudkan peran dan fungsinya. Yang dimaksud aspek ruhiyah adalah aspek psikis manusia yang bersifat spiritual dan transandental, sedangkan pengertian lain dari ruh adalah substansi yang memiliki natur tersendiri. Menurut Ibnu Sina, ruh adalah kesempurnaan awal jismu alami, manusia yang tinggi yang memiliki kehidupan dengan daya. Ruh memiliki nilai multidimensi karena tidak dibatasi oleh ruang dan waktu sehingga dapat keluar masuk dari dalam tubuh manusia. Kematian tubuh bukanlah kematian ruh. Ruh masuk ke dalam tubuh ketika tubuh tersebut siap menerimanya. Seperti redaksi ayat Al-Quran di atas, yaitu fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasi 'alaiha la tabdila li khalqillah dalika dinul qayyim walakinna aksarun nas la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Ketika menafsirkan ayat di atas, Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah adalah kesiapan mental untuk menerima kebaikan dan agama yang esa. Berdasarkan penafsiran ini, sesungguhnya manusia ketika lahir diliputi oleh potensi kebaikan-kebaikan. Fitrah berarti kondisi penciptaan manusia yang mempunyai kecenderungan untuk menerima kebenaran. Secara fitri, manusia cenderung dan berusaha mencari serta menerima kebenaran walaupun hanya bersemayam dalam hati kecilnya. Adakala manusia telah menemukan kebenaran, namun karena faktor eksogen yang mempengaruhinya, ia berpaling dari kebenaran yang diperoleh. Sebagaimana Fir'aun sewaktu hidupnya, ia tidak mengakui adanya kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ketika ia mulai tenggelam dan ajalnya sudah dekat, ia mengakui adanya kebenaran itu. Kesimpulannya yaitu, pada dasarnya, manusia itu sejak lahir membawa fitrahnya masing-masing, dan setiap manusia memiliki potensi untuk berpikir, bertindak, dan berkembang. Dan dari dalam rangka mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia, baik itu potensi jasmani maupun rohani, pendidikan memainkan peranan yang penting tidak dapat dipungkiri. Dengan proses pendidikan, manusia mampu membentuk kepribadiannya, mentransfer kebudayaan dari suatu komunitas ke komunitas yang lain, mengetahui baik dan buruk, dan lain sebagainya. Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, dari berbagai referensi literal, memberikan pengertian bahwa pendidikan Islam merupakan manifestasi dari cita-cita hidup manusia untuk melestarikan, mengalihkan, dan menanamkan serta mentransformasikan nilai-nilai ilahiyah dan nilai-nilai insani, serta membekali anak didik dengan kemampuan yang produktif agar dapat berfungsi dan berkembang seirama dengan perkembangan zaman. Dapat kita katakan bahwa fitrah merupakan potensi dasar anak didik yang dapat menghantarkan pada tumbuhnya daya kreativitas dan produktivitas serta komitmen terhadap nilai-nilai ilahi dan insani. Hal tersebut dilakukan melalui pembekalan berbagai kemampuan dari lingkungan sekolah dan luar sekolah yang terpola dalam program pendidikan. Mungkin kurang lebihnya segitu, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.